wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Ada yang tidak datang atau tidak hadir pada pagi hari ini? Siapa? Berapa orang? Semoga sakit cepat sembuh dan bisa mengikuti pelajaran kita selanjutnya. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang yaitu penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Pada penyusunan siklus ini ada beberapa tahap. Yang pertama tahap proses akuntansi, itu A, tahap proses akuntansi. Secara umum ada 3 tahapan proses akuntansi. Itu yang pertama tahap pencatatan. Tahapan pencatatan di sini dimaksud adalah tahapan pertama atau awal proses akuntansi, yang setelah dilakukannya analisis pada buku transaksi. Dalam tahapan ini diawali dengan pembuatan atau penerimaan bukti transaksi. Selanjutnya, bukti transaksi akan dicatat atau ditulis pada formulir atau yang disebut dengan jurnal atau buku harian. Secara kronologi, bukti transaksi atau berdasarkan tanggalnya. Di sini setelah semua transaksi dicatat dalam jurnal, maka akan dibuatkan pada buku besar. Proses pemindahan buku besar antara buku besar dari jurnal umum ke buku besar yang disebut dengan posting. Oke, sampai di sini ada yang tidak mengerti anak-anak ibu? Ada yang bertanya? Oke, melanjutkan. Yang kedua ada tahapan pelaporan. Tahap pengintisaran. Tahap pengintisaran di sini maksudnya adalah tahap kedua pada proses akuntansi. Itu dengan memasukkan semua saldo-saldo yang ada pada buku besar ke dalam neraca saldo atau trial balance atau neraca sisa. Ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan neraca sisa? Ada yang tahu? Ada yang tahu anak-anak ibu apa itu neraca sisa? Yang di belakang ada yang tahu? Ya, kamu perkenalkan namamu siapa dan apa itu neraca sisa? Ya, Sinta hampir mendekati. Neraca sisa adalah ringkasan-ringkasan atau kumpulan-kumpulan saldo yang ada pada buku besar, kemudian akan dimasukkan ke dalam neraca saldo. Tadi sudah disebutkan neraca saldo itu adalah atau neraca sisa disebut adalah ringkasan-ringkasan neraca saldo. Ringkasan-ringkasan saldo yang ada pada buku besar dimasukkan ke dalam neraca saldo. Kemudian akan dibuat jurnal penyesuaiannya. Kemudian akan dibuat jurnal atau neraca saldo penutup. Kemudian akan dibuat jurnal pembalik. Yang kemudian adalah tahapan pelaporan. Tahapan pelaporan di sini adalah tahap akhir pada tahapan proses akuntansi. Ini dia. Pertama tadi tahapan pencatatan sudah.
tahap pengsaran, kemudian ada tahap pelaporan. Tahap pelaporan di sini adalah maksudnya semua singkatan neraca saldo tadi akan dibuat ke dalam laporan keuangan. Macam-macam laporan keuangan yaitu ada laporan laba rugi, laporan neraca atau laporan neraca, kemudian laporan perubahan modal atau ekuitas, dan masih banyak lagi. Laporan arus kas, laporan catatan arus kas, banyak lagi. Kemudian itu ada karakteristik perusahaan jasa. Ada yang tahu apa itu karakteristik perusahaan jasa? Coba yang di belakang. Apa itu? Kamu tahu apa? Anak ibu ini apa? Karakteristik perusahaan jasa. Contoh atau macam-macam karakteristik perusahaan jasa. Tidak ada yang tahu? Pertama, tidak ada produksi fisik. Maksudnya di sini tidak ada produksi fisik. Kita hanya melayani jasa. Tidak ada membuat produk atau sepertinya membuat bangku, kursi, tidak ada pembuatan sama sekali. Kita hanya melayani jasa seperti jasa laundry, jasa pencucian mobil dan motor, dan banyak lagi. Yang kedua adalah jasa bervariasi. Di sini maksudnya jasa bervariasi adalah macam-macam banyak jasa. Kayak jasa yang saya sebutkan, jasa laundry, jasa pencucian, jasa pelayanan. Kan kalau contoh jasa pelayanan adalah seperti bank. Jasa pelayanan itu kayak penyimpanan uang, simpan pinjam, seperti itu. Yang ketiga, tidak ada harga pokok penjualan. Yang maksud di sini tidak ada harga pokok penjualan adalah kita melakukan pelayanan atau memberikan jasa tidak ada menggunakan harga pokok penjualan. Kalau kita menggunakan harga pokok penjualan, maka kalau kita masuk kepada perusahaan dagang. Karena kalau perusahaan dagang akan makanya masuk harga pokok penjualan itu karena ada bahan pokok, harga penjualannya, dan biaya produksi. Yang keempat adalah tidak ada persediaan barang dagang. Ada yang tahu kenapa tidak ada persediaan barang dagang? Setelah apa yang dijelaskan tadi, kalian mungkin tidak, kenapa tidak ada persediaan barang jasa? Tidak ada persediaan barang. Tahu? Ya? Perkenalkan nama. Ya, betul. Tepuk tangan untuk si Dina. Ya, kenapa kita tidak memerlukan simpanan atau persediaan barang? Kita tidak menjual barang atau tidak menjual produk. Kan yang pertama tidak ada produksi produk kan, makanya tidak ada simpanan produksi atau persediaan barang. Apa yang mau kau sediakan? Ya kan? Biasa mau kamu simpan? Nggak mungkin. Orang kamu simpan? Nggak mungkin kan? Makanya tidak ada persediaan barang. Kemudian tidak ada kepemilikan. Contohnya bank, itu kan pemiliknya
negara, ya kan? Jasa tidak ada kepemilikannya. Contohnya, ketika kita menyucikan mobil, jasa itu ada pemiliknya? Tidak ada. Kita hanya memakai tenaga tidak ada. Oke. Di sini produksi dan konsumsi berjalan bersama. Ada yang tahu maksudnya? Produksi dan konsumsi berjalan dengan bersama-sama dia berjalan, beriringan. Produksi sejalan, konsumsi juga sejalan. Yang tahu? Maksudnya di sini adalah dengan produksi dan konsumsi berjalan dengan bersamaan. Maksudnya adalah kita memproduksi jasa dan konsumen juga mau memakainya, seperti cuci, laundry baju, ya kan? Produsen atau cucian laundry itu menyucinya, kita akan memakai juga langsung, kan bisa bersamaan. Dia nggak kayak seperti dagang, produksi dulu sampai berkilo-kilo, bertonton, baru dijual kepada produsen atau konsumen. Di sini kalau jasa bisa hari itu juga siap, bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Bisa cuci, ada kan cuci kilat, ekspres, pasti ada kan, sehari siap, langsung dicuci hari ini, 4 jam kemudian siap, pasti ada kan, langsung konsumen langsung menikmati hasilnya. Yang kemudian adalah keterlibatan perusahaan jasa. Di sini perusahaan jasa itu keterlibatannya kayak jasa laundry, pasti ada dong namanya, pemiliknya, perusahaannya pasti ada, kan? Itu. Oke, yang kedua ini ada yang ingin bertanya? Selagi ibu masih di sini, selagi ibu masih bisa menjelaskannya, masih ada waktu. Ya, kamu oke. Terima kasih untuk Dinda. Di sini katanya dia tidak mengerti apa tidak ada produksi fisik. Tadi udah aku jelaskan, kamu Dinda kurang mendengar apa yang ibu sampaikan. Makanya jangan bicara di bangku, dengarkan ibu dulu. Ketika ibu bertanya, baru kalian bertanya. Oke? Tidak ada produksi fisik. Maksudnya di sini adalah tidak ada produksi, kayak pembuatan atau kayak semacamnya pembuatan atau pembuatan barang atau pembuatan yang lainnya. Tidak ada. Pembuatan kursi, meja, pintu, sepatu dan segala macam, tidak ada membuat produksi. Karena kita hanya menjual atau menjual jasa kita sendiri, tenaga kita. Atau kita melayani konsumen dengan jasa yang kita punya. Oke, yang kemudian adalah bukti transaksi. Dan berisik, dengarkan dulu ibu bicara, baru saat ibu bertanya, baru kalian bertanya ya. Yang C adalah bukti transaksi. Ayo kita bukti transaksi. Oke, bukti transaksi itu maksudnya kayak ketika kamu membeli sesuatu, pasti ada dong buktinya, ya kan? Kayak kamu ke swalayan, itu bukti transaksi kan? Kamu ke swalayan atau ke supermarket membeli barang atau beli makanan segala macam, kan ada bukti transaksi. Kan ketika kasir kamu bayar, ya kan? Kalian semua bayar, kamu bayar, berarti ada bukti transaksinya. Itu yang dimaksud dengan bukti transaksi. Tapi di perusahaan beda juga, berbeda bukti transaksi kita seperti
masyarakat biasa dengan perusahaan biasa. Yang pertama adalah bukti internal. Jangan ribut di belakang, lagi ngomong. Kalau nggak kamu yang ngomong, baru mendengarkan. Ibu duduk di belakang, kamu di sini ngomong. Tinggal menjelaskan apa itu ini. Nanya. Hanya jangan berisik, ya. Bukti transaksi internal. Bukti transaksi internal dalam perusahaan itu apa aja sih? Pengertiannya yaitu bukti transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu sendiri. Di dalam perusahaan kayak ada transaksi kayak seperti memo. Memo itu kayak dibilang kayak catatan atau transaksi yang terjadi hanya dalam perusahaan, hanya dalam lingkungan perusahaan, tidak keluar dalam perusahaan, tidak keluar dari jangkauan perusahaan. Yang kedua adalah bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi eksternal adalah yaitu bukti transaksi yang ada dalam atau yang terjadi pada atau di luar perusahaan. Kita membeli barang atau membeli jasa atau segala macam pasti terjadi di luar perusahaan. Contohnya adalah kwitansi. Ada yang tahu apa itu kwitansi? Pasti kalian pernah memegang kwitansi kayak pembayaran uang sekolah, pembayaran pendaftaran, pasti ada kwitansinya kan? Coba dari contoh yang disebutkan, ada yang menarik kesimpulan apa itu kwitansi? Ya, namanya siapa? Ya, baik, terima kasih untuk Cynthia, tepuk tangan untuk teman kita Cynthia. Oke, hampir mendekati, cuman kurang sedikit. Kwitansi itu adalah pencatatan penerimaan atau pengeluaran uang kas perusahaan. Ketika membeli atau menjual, pasti ada kwitansinya, kan? Kalau tidak ada kwitansi, mana sebuah perusahaan akan rugi lah, ya kan? Dia tidak tahu menerima atau uangnya keluar dan diterima dari mana saja, kan? Sekolah pun kayak gitu, contohnya sekolah pun seperti itu. Ketika kita ada mendaftar, bayar ini, pasti ada kwitansinya. Jadi siapa saja udah bayar, sampai ini pasti kan ketahuan. Nah, yang kemudian yang kedua adalah faktur. Apa faktur? Kalian tahu? Faktur adalah transaksi atau bukti transaksi yang pembelian atau penjualan secara kredit. Pembelian secara kredit. Ketika kita menjual jasa, seperti jasa laundry, kita bayar awalnya sendirinya 300.000. Kita bayar dulu 150.000. Itu jatuhnya kredit, maka akan dibuat jadi faktur. Pembelian tunai pun seperti itu. Pembelian maksudnya pembelian kredit juga, penjualan juga seperti itu bisa, kan? Yang kemudian nota debit. Ada yang tahu itu nota debit? Ada yang tahu
Apa itu nota debit? Jangan ribut, kalau enggak kamu yang nanti sama ibu di sini. Jelaskan apa itu nota debit, nota kredit, apa cek. Kamu udah paham rupanya? Makanya ribut di situ. Makan dulu ibu. Nanti kalau kamu yang ribut bertanya silahkan. Enggak ibu larang. Oke? Apa itu nota debit? Ada kata lainnya juga nanti. Setelah pengertian juga ada kata lainnya juga. Adalah pengembalian barang yang sudah dibeli, ya kan? Pengembalian barang yang sudah dibeli karena tidak sesuai dengan pesanan. Ketika kamu beli barang ke online shop, ya kan? Kamu beli online, datang ke sini, sesuai dengan keinginan kamu kembalikan ke online shop tersebut. Itu namanya dimaksud dengan nota debit atau retur pembelian. Karena dia mengembalikan, kenapa disebut dengan retur pembelian? Karena dia akan dikembalikan barangnya. Kemudian adalah nota kredit. Sama juga itu adalah barang penjualan yang dikembalikan. Kamu jual barang kepada pembeli, tidak sesuai dengan keinginan pembeli, maka maka pembeli akan mengembalikannya kepada pemakaian kepada kita, maka akan disebut dengan retur penjualan. Yang kedua adalah nota kontan. Nota kontan adalah pembelian secara tunai. Kenapa disebut dengan kontan? Kontan kan tunai. Maka semua secara pembelian secara tunai, maka akan dibuat faktur atau nota kontan. Kemudian cek. Cek adalah, ada yang tahu apa cek? Sama itu cek dengan kwitansi, hampir mirip. Kalau cek itu kayak penyimpanan uang, perintah bayar, simpanan, kayak perintah kepada bayar kepada suatu perusahaan atau bank yang ada dengan perusahaan. Kita punya uang di bank, kan? Kita simpan di bank, ya kan? Kemudian ketika kita membayar sesuatu, kita bisa mudah mengeluarkan cek. Nah, tapi ceknya cek resmi. Ada di nama perusahaanmu, logo nama perusahaannya, dan bisa dicairkan. Ketika kamu membeli sesuatu, kamu tidak membawa uang tunai, kamu bisa kasih cek segini. Ceknya misalnya 5 juta. Kamu bisa tulis cek itu kasih ke penjual, dan penjual akan mencairnya ke bank dengan cek tersebut dengan atas nama perusahaan tersebut, atau dengan uang pribadimu juga bisa seperti itu. Ada yang sampai sini, ada yang ingin bertanya? Masih ada waktu. Yo, apa yang bertanya anak-anak ibu? Nah, sekarang boleh bertanya. Tadi pasti menjelaskan yang berisik. Sekarang boleh bertanya. Apa yang mau ditanya? Ibu buat tugas saja lah. Tugasnya buat atau contoh-contoh bukti transaksi. Gambarnya terserah mau digambar, print, pokoknya contoh-contoh bukti transaksi lengkap dengan nama, penjelasan, foto atau gambarnya. Ya, minggu depan Ibu kumpul. Oke? Ada lagi? Ingat ya, tugasnya
contoh-contoh transaksi atau contoh-contoh bukti transaksi lengkap dengan penjelasan gambarnya. Oke, sampai di sini ada yang kurang paham? Kalau gitu sampai di sini saja pelajaran kita. Mungkin kalau ada ibu salah kata atau dalam penyampaian ibu yang kurang kalian pahami atau kurang jelas, ya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa tugasnya minggu depan ibu kumpul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.